Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silek tradisi kepada Dun Sanak Kasadonyo. Alhamdulillah hari ini di Dumai kebetulan kedatangan geng-geng dari perguruan, geng-geng. Jadi biar bahasanya agak kekinian. Anak Sasian dari Kuala Nyur 1 datang ke Kota Dumai. Jadi kebetulan malam ini ingin sedikit mempresentasikan kebanyakan dari kita pernah mendengar. Jadi saya ada sebuah contoh kasus. Jadi ada salah satu peserta seminar saya mempertanyakan tentang silek di Minangkabau. Sebelumnya dia menerima persepsi tersebut dari salah seorang guru juga. Gitu. Di sini harus kita garis bawahi bahwa dinamikanya silek Minangkabau itu sangat-sangat luar biasa. Gitu. Jadi kalau ada orang berani bilang bahwa seluruh konsep silek Minangkabau itu dia menguasai secara sepenuhnya, ya itu nggak bisa juga. Gitu. Contoh kasus saja satu karena disiplin silek yang saya pelajari itu disiplin silek Tarala yang ada di Maninjau, itu di satu desa saja dengan nama aliran yang sama, jumlah batangnya bisa berbeda-beda. Jadi artinya kalau kita mau melihat secara keseluruhan, ya semua itu bisa jadi didapat dari persepsi masing-masing atau apa yang mereka terima dari guru-gurunya. Benar atau salahkan ini tidak, ini bebas nilai, tidak ada salah dan tidak ada benar. Semuanya benar selagi itu dia pelajari langsung dari guru-gurunya. Gitu. Jadi contoh di beberapa tempat ada pemahaman seperti gelek gitu. Ya, coba contoh. Ya, gelek misal contoh dalam salah satu style aliran silek yang pernah saya dengar masuk, misalnya ini gelek. Ya, gelek nih. Tapi di tempat lain bisa jadi itu bukan jadi gelek gitu. Contoh di Taralak malah geleknya begini aja tuh. Karena kalau sudah begini dia masuk. Nah, kalau begini dia jadinya penantian. Penantian. Itu yang dibilang, yang saya maksudkan adalah bahwasanya kita tidak akan pernah bisa menemukan mana yang benar, mana yang salah dalam silek Minang ini. Tapi karena pertama itu budayanya oral, yang kedua budayanya itu turut dari turun menurun. Jadi apa yang kita terima dari guru, itu yang kita pahami dan itu yang kita percayai gitu. Contoh ada yang mengatakan bahwa konsep silek itu harus contohnya harus buka. Macam bukanya macam contohnya seperti masuk pukulan satu, masuk langkah, pukulan satu. Nah, habis dari sini Abdul masuk siku. Di sini, ya kan? Nih, masuk lagi tangkis. Nah, ada yang begini nih. Ada yang mengatakan bahwa konsep silek itu harus begini gitu. Ya enggak, ya benar bagi mereka yang mempelajarinya seperti ini gitu. Jadi nggak general seluruh silek Minangkabau harus belajarnya begini, ya nggak begini gitu. Kalau misalnya ini saja yang dikatakan yang benar dalam pelajaran atau dalam konsep silek Minangkabau, berarti konsep yang kita punya di Tarala tegak. Di Tarala yang jadi receiver, yang jadi penyerang itu gurunya. Nah, nomor satu, nomor satu, ulang, satu, hop. Nah, yang jadi receiver itu gurunya, dua, masuk tiga. Begitu. Jadi ini nggak silek Minang, ya nggak bisa juga begitu gitu. Jadi artinya kesimpulan atau antitesis terbaik yang harus kita lakukan adalah ketika kita membahas sebuah aliran silek, bahas saja apa yang kita pelajari, apa yang kita kuasai, dan apa yang kita terima dari guru-guru kita. Jangan menggeneralisir. Karena apalagi mengatakan bahwa ini yang benar konsepnya, ini nggak paling benar, nggak bisa begitu. Karena kita bicara sejarah leluhur dan kita masing-masing saling menghormati dalam persepsi perihal sejarah. Contoh kasus kedua. Di silek Tarala itu ngambil salamnya begini. Nah, ketika ada yang mengambil begini, apakah ini benar? Manakah yang benar atau manakah yang salah? Nggak ketemu juga konsepnya. Yang bisa kita katakan adalah selagi itu dia terima dari gurunya yang benar, maka itu adalah sebuah kebenaran dari silek yang dia pelajari. Keunikan dari silek Minangkabau ini harus kita maklumi dan harus kita maklumkan bahwa ya kita tidak bisa memaksakan bahwa konsep silek yang kita punya karena tidak sama dengan yang punya orang lain, artinya konsep orang lain itu salah, sementara konsep kita sendiri berbeda gitu. Benar gitu, nggak bisa. Gitu. Oke, jadi sekarang saya akan memperkenalkan
konsep di Sile Tarala itu sendiri gitu. Saya akan contohkan satu, misalnya, oke masuk. Nah, Tarala itu langsung lurus ngambilnya. Langsung saja di sini. Oke, cabut pisau lawan bisa. Contoh satu. Oke. Contoh dua, masuk. Nah, lihat ambilannya. Konsep Tarala tuh begitu yang saya pelajari. Nggak ada lari ke sini. Nggak ada juga lari ke sini. Konsep Tarala yang saya pelajari adalah semua di sini. Nah, ini kan bisa jadi. Nah, di bagian banyak. Oke. Namun kalau kita mau ngambil satu garis besar tentang konsep Sile di Minangkabau itu, bahwasanya ilmu Sile itu adalah ilmu dialektik, bukan ilmu dikte. Gitu. Bukan ilmu dikte dan bukan ilmu yang diajarkan langsung dan diatur sedemikian rupa, enggak. Ilmu Sile Minang itu ilmu dialektik. Ilmu berpikir. Contoh, misalnya serang. Nah, dalam latihan begini. Oke, apakah nanti di pertarungan sebenarnya, serang, saya harus atur lawan saya bahwa cara menyerangnya pasang. Nah, baru serang begini, lurus. Nggak bisa. Nggak bisa. Apakah gerakan ini salah? Tidak. Gerakan ini tidak salah. Sebagai pengantar gerak dari sebuah Sile, ini benar. Tapi konsepnya, mindset yang harus kita bangun adalah ketika lawan kita tidak menyerang seperti ini. Contoh pasang cekak balai, cekak balai, cekak balai. Nah, cekak balai, oke, masuk. Nah, kayak begini, ya kan? Bebas, orang mau ngarah serang, sip, masuk. Nah, sementara dalam Sile langsung. Dalam Sile Tarala itu langsung. Jadi nggak kita pakai lagi gerakan dasar tadi, kita pakai gerakan dasar pengembangannya. Artinya apa? Akal menuntun itu. Akal menuntun itu untuk menemukan konsep geraknya gitu. Itu yang saya maksud. Jadi balik lagi pertanyaannya, apa pentingnya belajar itu kalau itu tidak bisa kita pakai dalam perkelahian? Ada pentingnya. Pertama, insting terlatih. Di dalam Sile Tarala sendiri kita latihannya itu malam hari. Contoh dalam tingkatan tertentu, pasang nomor 7. Nah, dia tidak boleh melihat. Dia tidak boleh melihat. Pertama diajarkan, dikasih kode. Ambil. Oke, sip. Pertama kali diajarkan. Pasang lagi. Tingkat lanjut. Oke. Pasang lagi. Tanpa tapiak. Gitu tingkatannya. Jadi pasang. Fokus. Ikuti kata hati. Nah, itu dia. Ketemu dia momentumnya. Kapan gerakan itu datang. Jadi gerakan yang mau datang itu dirasa. Karena puncak experience daripada Sile itu adalah raso. Raso itu adalah raso yang akan datang dan raso yang belum datang. Dalam Sile Minangkabau, kita dibimbing oleh yang disebut dengan petatah petiti. Salah satu petatah petiti yang bisa merefleksikan dari konsep Sile Minangkabau adalah tagak meninjau jarak, duduk merawi ranjau. Makna dari petatah petiti tersebut adalah bagaimana kita membangun sikap kewaspadaan diri, awareness, dan selalu bersikap hati-hati. Nah, itu yang dimaksudkan oleh petatah petiti tersebut. Sile adalah pusaka tinggi dalam budaya alam Minangkabau. Wajib kita jaga dan wajib kita lestarikan sebagai pusaka leluhur yang luar biasa diciptakan dan dikonsep oleh para leluhur Minangkabau yang jadi kebanggaan bagi kita pada saat ini. Karena Sile itu tak lakang dek paneh, tak lapuat di hujan. Oke, jika ada yang mau kasih ide atau saran apa lagi yang mau kita bahas sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan apa yang saya ketahui, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar channel ini berkembang. Mudah-mudahan bisa berkontribusi dalam Sile tradisi Minangkabau dan pada budaya alam Minangkabau. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sile tradisi.